Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, nashkurullah ala hadhihi al-munasabati adh-dhahabiyyah lil hudur fi barnamij haflatul takharruj ad-duf'a ats-tsalitsah al-munaqid fi Ma'had Lentera Sunnah Madani bi Cilangkap yaumul Itsnain 24 min syahri Juni as-sanah 2024. Baik, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara prosesi wisuda tahfidz Ma'had Lentera Sunnah Madani yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang istiqomah di jalan ketaatan hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada pagi hari ini insya Allah kita mulai acara prosesi wisuda dan akhir sana Ma'had Lentera Sunnah Madani yang ketiga dengan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh ananda kita Muhammad Nur Ihsan Al-Hasbi As-Siddiq. Kepada ananda silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kepada ananda waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisani arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab ketika seorang baca Al-Quran adalah mendengarkan dan diam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah kepadanya dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Insyaallah akan membacakan surat Yusuf dari ayat 15 hingga ayat 25. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Mungkin hadza minni syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni tilawah al-jaidah al-mumtazah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Hasbi yang telah
membacakan surat Yusuf dengan tilawah yang sangat baik, yang istimewa, mumtaz, yang membuat hati kita menjadi tenang, sakinah, dan menambah keimanan kita. وبعد ذلك نشكر على صاحب الفضيلة أصحاب الفضيلة السعادة المدراء المدرسين الموظفين ضيوفنا الأكارم طلاب تحفيظ القرآن الآباء الفضلاء الأمهات الفضيلة أيها الأخ الكريم حفظهم الله تعالى. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Sahibul Fadilah Al-Musyriful Am lil Muassasah At-Tahfidzul Quran, Ketua Yayasan Musyrif kita yaitu Bapak Zulafri atau selaku pembina Pak Zulafri SHMKN Hafizahullah Ta'ala, dan Ketua Yayasan yaitu Ustaz DNS Haji Tashrifin Karim MMPD Hafizahullah Ta'ala, Pemudirul Mahad Ustaz Muhammad Islahuddin BA, wa Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cilangkap Ibu Eriwati, dan para tamu hadirin tulab yang telah hadir untuk acara ini. Selanjutnya para hadirin, kita akan mendengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Mudir Mahad LSF Lentera Sunnah Madani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Islahuddin BA. Kepada beliau waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, yang telah dikaruniai kepada kita semua. Nikmat yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan atau menghadiri acara akhir sana Lentera Sunnah Madani. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang kami hormati perwakilan Lurah Cilangkap, dan yang kami hormati Ketua Yayasan, Pembina Yayasan Lentera Sunnah Madani beserta jajarannya, dan tidak lupa pula yang kami hormati para asatid dan muslim serta para orang tua wali santri yang berbahagia. Kemudian santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada santri-santri atau santri wisudawan yang akan keluar atau meninggalkan Ma'had Lentera Sunnah Madani. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa menghadiri acara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyaksikan pelepasan untuk santri kelas 9 Lentera Sunnah Madani. Ini semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pondok pesantren yang menyelenggarakan acara akhir sana tersebut. Oleh karena itu, mungkin pesantren-pesantren yang lain menyelenggarakan acara dengan konsep yang lebih mewah, dengan konsep yang lebih besar. Maka dengan sebab itu saya mewakili
para asatidz, memohon maaf kepada orang tua wali santri dengan acara yang seadanya, tempat yang seadanya, yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian santri-santriku sekalian, perjalanan kalian di pesantren ini tentunya melalui banyak hal, suka, duka, kemudian tantangan, perjuangan. Namun semuanya itu akan menjadikan, membentuk karakter kalian, membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Dan senantiasa antum selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat nikmat tersebut, bahwasanya kalian telah melalui kesusahan-kesusahan, susahnya menghafal, susahnya menyiapkan tasmin, susahnya menyelesaikan ujian-ujian yang telah kalian lalui. Itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Al-Quran adalah dasar agama. Al-Quran adalah fondasi terbaik di dalam agama. Setelahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut selalu antum ingat, syukuri bahwa semuanya itu kemampuan, kecerdasan, kekuatan dalam menghafal itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian juga para penghafal Al-Quran, semuanya ini adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam sabdanya, "Man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu, ilmu Al-Qur'an antum menghafalnya hanya sekali saja. Satu halaman itu hanya antum sekali saja. Akan tetapi tanggung jawab ke depannya yang antum pegang di pundak antum adalah untuk menjaganya, baik mengamalkannya, baik memurajaahnya, mempraktikkannya, mengamalkannya di tempat-tempat antum masing-masing nanti. Kemudian kepada para orang tua wali santri, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas amanah kepercayaan antum dan semuanya telah memberikan amanah ini, mempercayakan amanah ini kepada kami, baik itu kepada pengurus yayasan, baik itu kepada asatidzah dan musyrik yang bertanggung jawab di ma'had ini. Dan semuanya itu insya Allah semoga amanah ini telah dijalankan dengan baik. Semoga amanah ini tidak menjadi tuntutan bagi kami nanti di akhirat. Semoga apa yang aba dan para ummahat yang inginkan itu sesuai apa yang kami laksanakan, apa yang telah kami gunakan. Akan tetapi jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mungkin itu adalah bagian dari kekhilafan dan kekurangan kami sebagai manusia. Dan semoga apa yang mereka peroleh selama 3 tahun di Lentera Sunnah Madinah ini itu menjadi bekal di dunia maupun akhirat. Semoga semuanya bisa dipraktikkan, terutama dirasakan oleh kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena inilah dambaan kita, karena inilah impian kita sebagai orang tua, bahwasanya kita menginginkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang memberikan manfaat kepada semua banyak orang. Selebih-lebih hal ini dikisahkan atau disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang soleh ini adalah anak yang akan berharga di dunia dan di akhirat. Idza mata al-insan inqata anhu 'amaluhu illa min thalath. Jika telah wafat anak Adam, jika telah meninggal anak Adam, maka seluruh amalannya akan terputus illa min thalath, kecuali 3 perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang jariyah, sedekah yang memberikan pahala terus mengalir untuk kemaslahatan agama Islam.
yang sedang diemban oleh anak-anak kita, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekadar hafalan. Ingat teman-teman santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gunanya hafalan jika tidak diamalkan. Enggak ada gunanya catatan jika tidak antum praktikkan, baik di sisi akhlak dan ilmu-ilmu yang lain, hadis-hadis yang antum hafalkan, mutun-mutun yang telah antum setorkan kepada asatidzah, itu enggak ada manfaatnya kecuali diamalkan. Jadi ilmu ini akan terus ngalir. Antum akan amalkan, antum ajari adik-adik antum ajari teman-teman antum bahkan nanti antum lebih dari kita menjadi dai yang besar, menjadi pendakwah di kampung antum maupun dimanapun itu akan ngalir di akhirat kelak. Karena itulah yang kita bawa nanti jadi bekal kita. Kemudian yang terakhir adalah awalan salih yad'u, atau anak yang soleh yang akan mendoakan ayah bunda. Anak yang penghafal Al-Quran yang banyak disebut keutamaannya, yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu senantiasa kita terus mendoakan anak-anak kita. Mungkin sekarang masih mencapai 5 juz, 7 juz, tapi tidak menutup kemungkinan dengan izin Allah Subhanahu wa taala 30 juz akan selesai. Jika kita terus semangat mendoakan, mendukung anak-anak kita dalam mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, kami ucapkan untuk para asatidz dan musyrik yang telah meluangkan waktunya, yang telah bersabar mendidik, menjaga, memberikan akhlak yang baik kepada santri-santri kita di sini, khususnya santri-santri yang akan meninggalkan atau akan melanjutkan ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi murabbi dan muallim yang lebih baik, menjadi muallim yang lebih amanah, menjadi muallim yang lebih memperhatikan dan mengajar dengan konsep yang lebih bagus lagi. Dan semoga para santri yang akan melepaskan dirinya dari ma'had Lentera Sunnah kemudian melanjutkan di tempat-tempat yang lainnya, semoga senantiasa antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Ada musyrik, ada ustaz atau tidak ada orang tua atau enggak ada, ayah bunda antum wajib sholat, antum wajib menjaga diri antum dari maksiat, menjaga diri dari dosa-dosa, terutama dalam hafalan. Hafalan ini tidak bisa dibarengi dengan nyanyi-nyanyian, tidak bisa dibarengi dengan dosa dan maksiat. Hafalan ini adalah sesuatu yang mulia. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam yang mengangkat derajat seorang. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab ilmu itulah kita akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pesan terakhir bagi dari anak agar antum senantiasa bertakwa, memurajaah hafalan antum, menjaga sholat antum, berakhlak, menjadi insan yang berakhlak mulia, baik itu terutama kepada kedua orang tua dan kepada masyarakat sekitar antum, menjadi qudwah, menunjukkan akhlak di pesantren yang telah antum keseharian antum yang antum sering praktikkan, maka itu antum bawa ke rumah dengan tujuan ikhlas mengamalkannya, mengajarkan teman-teman yang ada di kampung antum, kemudian berbakti kepada kedua orang tua antum. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum ya Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada mudir Ma'had yang telah memberikan nasihatnya dan motivasi kepada kita semua agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, acara selanjutnya hadirin, kita akan mendengar sambutan dari
wakil dari lurah, yaitu Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cilangkap, Ibu Eriwarti. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan anak-anak santri yang kami cintai, yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Angus Tasrif bin Karim beserta jajarannya, yang kami hormati para orang tua dari santri Lentera Sunnah Madani yang pagi hari ini akan melepas sudah anak-anak Bapak Ibu selesai dalam pembelajaran tahun 2023-2024. Dan yang kami cintai dan membanggakan anak-anak santri semuanya di pesantren Lentera Sunnah Madani yang insya Allah pada hari ini ada sekitar 10 orang ya Pak Haji ya, yang akan diwisuda. Izin Pak Haji memenuhi undangan pesantren Lentera Sunnah Madani, saya selaku Kasih Kesra Kelurahan Cilangkap mewakili Kelurahan Cilangkap, yang mana pada hari ini sedianya beliau berhadir. Namun dengan banyaknya giat Pak Haji biasa setiap hari Senin, pasti itu giat kami banyak sekali Pak Haji. Jadi salam dari beliau, permohonan maaf kepada pesantren Lentera Sunnah Madani. Kami selaku Kasih Kesra Kelurahan Cilangkap sudah bertugas di Kelurahan Cilangkap ini 6 bulan Pak Haji, saya termasuk baru. Alhamdulillah sudah banyak kenal, banyak berbaur dengan warga Kelurahan Cilangkap, salah satunya memenuhi undangan Pak Haji. Tadi dari sambutan pertama dengan Ustadz sudah panjang lebar dijelaskan ya Pak Haji ya, untuk bekal anak-anak santri kita ke depannya. Dan saya cuma mengutip 3 hal tadi, pahala yang tidak putus-putus untuk kita semua terhadap orang tua kita, seperti tadi jelasin, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang solehah, dan sedekah amal jariah. Itu 3 itu kalau kita pegang, kita terapkan ya Pak Haji, insya Allah ya anak-anak yang sudah ditempa di sini diberi ilmu, dibentuk tadi karakter pendiriannya, insya Allah kedepannya akan masih sekolah yang lebih jenjang yang lebih tinggi karena udah dapat modal kos dari pesantren ini, insya Allah akan kedepannya pasti berjalan dengan lancar ya, karena anak-anak tadi seperti yang santri ini membacakan surat Yusuf ayat 15 sampai 25 tadi ya saya sih enggak tahfiz Pak Haji, tapi sedikit bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Haji ya, itu sebagai bekal kita ya Pak Haji ya, setiap hari dibiasakan walaupun 1 ayat 2 ayat, biasakan setiap hari baca Al-Quran. Insya Allah kita akan terhindar, dilindungi dengan membaca ayat suci Al-Quran ini. Insya Allah biasakan, kita jalannya pasti langkah kita setiap hari itu pasti Allah lindungi ya. Dan juga salawat dan salam teriring kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Pada prinsipnya Pak Haji, kami dari pemerintah mendukung, memberi apresiasi pada yayasan ini, kegiatan ini. Kami siap membantu bekerja sama dengan Yayasan Lentera Sunnah Madani, ya Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi generasi penerus ke depannya, melanjutkan membimbing negara kita yang kami sudah tua-tua ini. Untuk anak-anak ini harapan kita, ya Pak. Harapan kita buat negara kita, ya. Dari sini agamanya udah dibina, udah tekun, ya Pak. Dan apalagi pendidikan umum. Insya Allah anak-anak ini jadi generasi penerus bangsa kita. Baik Pak Haji, karena waktu udah saya nggak bisa berpanjang lebar, tadi udah cukup disampaikan oleh Pak Ustadz sebagai guru di sini. Ya, kami juga mohon maaf nih segala kekurangan karena tadi saya juga undangannya mendadak tadi Pak, ya karena pagi Bu Eri, karena Pak Lurah ada yang lain disuruh menghadiri acara di RSM ini, ya Pak Haji. Mudah-mudahan pesantren ini muridnya semakin banyak, ya Pak Haji ya. Ini laki-laki siapa, ada perempuan ya Pak Haji? Oh belum ada, oh iya. Kalau perempuan pasti harus beda ininya Pak Haji, ya. Kayak seperti Alhamid gitu, udah beda nih Pak Haji. Insya Allah tambah maju, ya Pak ya. Berkembang meningkatnya pesantren ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Ya, Pak Haji, mohon maaf segala kekurangan. Itu aja sambutan singkat saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji, mungkin kami tidak bisa mengikuti sampai selesai Pak Haji, karena dengan banyaknya giat. Habis ini saya harus ke lomba Majlis Taklim Nurul Mustafa RT 2 R4. Persiapan juga Pak Haji. Ya mohon maaf Pak Haji, kami tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Pak Haji ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ala husni ilqail kalimat wa husni ihtimamikum. Terima kasih kepada Ibu Eriwarti atas sambutan dan motivasinya kepada kita semua. Baik, selanjutnya ke acara yaitu penampilan santri. Baik, santri akan menampilkan itu hiwar, percakapan bahasa Arab yang akan ditampilkan oleh bisdawal kita kepada Ananda Rehan Azril, Muhammad Faiz Malik Ibrahim, Muhammad Yasir Khalifah Hermawan untuk segera menempati tempatnya, dan kepada mereka waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Allah, Ya Rabb, limadha hakadha al-hayatu 'indi kullama akhraja min mushkilah tab'u bi mushkilatin ukhra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. لأقرأ القرآن وأشاهد به مطلعا ولا أقرأه يوميا. لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ فقط أريدنا أن نعرف هل أنت من أهل القرآن أم من هاجر القرآن الذي قد حذرنا منهم الله تعالى. ومن هم هاجر القرآن؟ اسمع، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن ما هو ثواب قراءة القرآن الكريم؟ ورد أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه
يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهناك حديث آخر يتحدث عن فضل قراءة القرآن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعن. كما أن فهم القرآن والعمل به يساعد المسلم في التعرف على تاريخ الأمة الإسلامية. جزاك الله خيرا، ولكنني لا أجيد ترتيل وتجويد القرآن الكريم، فماذا أفعل؟ يمكنك أن تتعلم تجويد القرآن بكل سهولة عبر المواقع الإسلامية المختلفة ومن خلال الكتب والدروس بالمساجد أو بالمعاهد. وإذا لم تستطع ذلك فعليك أن تستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شك له أجره مرتين. بشكل عام، ما هو واجب المسلم تجاه القرآن الكريم؟ أحييك على هذا السؤال الرائع يا صادقي. على كل مسلم أن يجعل القرآن الكريم جزء أساسي من يومه وبرنامجه الحياتي، ولا أن يسمح ليوم واحد من عمره أن ينبي دون أن يزينه بقراءة وتلاوة ولو جزء صغيرا من آية الذكر الحكيم. على المسلم أيضا أن لا يجعل قراءة القرآن مجردا عادة يومية، وإنما عليه أن يتدبر معاني القرآن جيدا بدقة وتمعن. ومن الممكن أن يقوم المسلم باستخدام أحد برامج التفسير أو كتيبات تفسير القرآن الموثوقة لمساعدته على فهم معاني القرآن. ومن الأمور الهامة أيضا أن يحرص المسلم على حفظ القرآن الكريم بقدر ما يستطيع من تلاوتها في أي وقت ومن أجل الصلاة بها، مع ضرورة التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل بما جاء به، والحرص على تعليم القرآن للأطفال الصغار أيضا. الحمد لله، لقد استفدت كثيرا يا صديقي من هذه المناقشة المثمرة، وسوف ألتزم بكل ما اتفقنا عليه، وسوف أواظب أيضا على قراءة القرآن وحفظه قدر ما استطعت. واشكرك كثيرا على هذه المعلومات الرائعة. لا شكر على واجبنا، ونحن أيضا استفدنا كثيرا من حديثنا معك، وأتوجه لك ونحن أيضا بجزيل الشكر لفكرك الرقي وأدبك الملموس. يا أيها الحفل الكريم، كما عرفنا القرآن الكريم هو دستور الأمة الإسلامية، وهو كلام الخالق عز وجل، كما أن قراءة وتلاوة القرآن باستخدام بالأجر تعود على المسلم بالأجر والثوب والاستقرار النفسي والطمأنينة. ونسأل الله التوفيق أن يجعلنا في الدنيا والآخرة وعنا على حفظه وتلاوته وتدبره والعمل به. ممكن هذا منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
syukran jazakumullah khairan ala husni al-hibar. Terima kasih kepada penampilan santri yang telah menampilkan penampilannya. Perlu diketahui para tamu hadirin semua, Ananda Jesa waktu itu datang ke pondok itu kelas 5. Dan alhamdulillah setelah beliau belajar dan terus belajar, alhamdulillah salah satu murid yang bisa menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan Ana sendiri juga sering bercakap dengan beliau dengan bahasa Arab. Dan dia mempunyai semangat motivasi berbahasa Arab ketika dia memulai bicara dengan Ana dengan bahasa Arab. Itu adalah poin plus yang dimiliki oleh santri karena kesadaran dia untuk mengupgrade value nilai dia dengan memulai berbicara, bercakap dengan bahasa Arab dengan para ustadznya. Karena tidak semua santri itu berani memulai, walaupun kadang salah nanti kita betulkan. Jadi ananda kita ini benar-benar dari nol, dari minus. Dan poin dari percakapan yang tadi disampaikan adalah bagaimana kegelisahan Jesa saat kehidupannya penuh dengan masalah selesai datang masalah selanjutnya. Maka dia bercerita kepada temannya Faiz dan Rehan, kenapa bisa terjadi kepada saya hal seperti itu? Ternyata Jesa mengaku kesehariannya tidak pernah baca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran. Maka itulah menjadi masalah dia. Dan akhirnya temannya memotivasi untuk Jesa agar belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Maka di akhir percakapan, Jesa alhamdulillah akhirnya mengerti bagaimana konsep kehidupan, bagaimana Al-Quran itu adalah ruh kehidupan kita. Karena kehidupan yang pertama adalah kehidupan ruh, baru kehidupan jasad. Jika ruh kita sehat, insya Allah jasad kita sehat. Tetapi berapa banyak orang yang jasadnya sehat, tapi ruhnya sakit, mentalnya sakit, bahkan bisa sakit jiwa, padahal badannya sehat. Maka kehidupan pertama, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ruh sebelum kebahagiaan jasad. Dan alhamdulillah, masya Allah luar biasa, anda kita telah bisa menguasai bahasa Arab dengan baik. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya para hadirin, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan kita Ustadz DRS Haji Taufiq Karim MMPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan dalam suasana insyaallah sangat barakah, penuh kekeluargaan antara kita, ya, di mana pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita ada ketua pembina kita Bapak Julahri, alhamdulillah beliau bersama-sama dengan kita. Kemudian mudir kita Ustaz Ismahuddin yang tadi sudah banyak sekali mengingatkan khususnya buat santri, terutama santri yang kita lepas hari ini sebanyak 10 orang, ya. Sementara tahun yang lalu angkatan pertama ya 7 orang, ya. Karena kita mulai 2019 Agustus kita mulai ya menerima santri, dan waktu itu baru 5 orang santrinya, dan santri yang masih bertahan mulai tahun pertama nanti ikut sama-sama ini ya dilepas ya. Mana Jabir mana? Ini masuk as-sabiqun al-awwal. Iya. 5 santri pertama kita mulai waktu itu. Alhamdulillah bertahap terus bertambah sampai puncaknya
pernah kita 48 santri yang belajar di Ma'had Tahfiz Quran Lentera Sunnah Madani. Tapi karena tiba-tiba datang Covid, ya, tahun 2020 April tepatnya, terpaksa santri kita pulangkan. Pulangnya bukan sebulan 2 bulan, 17 bulan. Jadi 17 bulan santri pulang, tidak datang-datang ke pondok. Jadi angkatan tahun kedua, Pak Jun, itu mereka masuk secara online, belajar secara online, sampai selesai tahun pertama nggak pernah melihat pondok. Itu santri yang angkatan tahun kedua itu, iya. Kemudian baru mereka masuk, ya, tahun kedua, ya, kita menerima lagi angkatan yang ketiga, gitu. Santri angkatan ketiga baru masuk sama-sama ke pondok. Tapi baru masuk bulan Juli, 1 bulan, kita pulangkan lagi. Ya, 2021 bulan Juli, baru beberapa hari di swab, ternyata 14 anak waktu itu yang positif COVID. Gitu. Peraturannya akhirnya kita pulangkan kembali. Beberapa bulan berikutnya baru setelah agak reda kembali ke pondok. Ya, alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar, tidak ada lagi yang pulang seperti 2 kali kejadian, masa-masa yang sangat-sangat tragis waktu itu. Tapi hikmahnya, Ibu dan Bapak sekalian, 17 bulan tidak ada santri yang datang belajar secara online. Tadinya santri tahunya cuma 1 lantai ini mah. Ya, angkatan pertama tahu tuh, sama angkatan kedua mereka cuma tidak pernah melihat pondoknya. Pas datang tiba-tiba sudah 3 lantai. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu mungkin berkah ya yang dari muhsinin kita yang melihat memang ini tidak mungkin kalau cuma 1 lantai. Di situ asrama, di situ belajar, santri maksimal mungkin bisa diterima 20 gitu. Ya, nggak mungkin, tapi alhamdulillah bisa kita tambah jumlahnya, ya, karena sudah bisa menambah. Lantai 2 ini alhamdulillah dijadikan aula serbaguna, ya. Kemudian lantai 3 sekarang dijadikan asrama anak-anak kita, ya, 3 ruangan di atas. Nah, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, ya, itu sekilas ya perjalanan 5 tahun, ya. Jadi 5 tahun ini 2 kali kita melepas, tahun yang lalu dan tahun ini ada 10. Tapi dari 10 ada 7 yang mungkin ya 15 juz minimal, ya. Sementara yang belum, ya, karena memang tetap memilih untuk melanjutkan ke tempat lain, ya, kita izinkan, tapi belum bisa mendapat ijazah pondok, ya. Kecuali nanti kalau bisa setor, ya, untuk kekurangannya nanti baru kita keluarkan. Tapi ya alhamdulillah ada yang ke Al-Qur'an, ada yang ke Pondok Al-Bukhari, ada yang Al-Ikhwah, ada Baitus Salam, ada yang masuk SMA umum, ya. Kalau tidak salah, ya, tadi sudah kita data anak-anak yang akan melanjutkan ke berbagai tempat setelah mereka menyelesaikan SMP-nya di sini, ya. Karena ini 9 anak yang kita lepas hari ini lulus SMP, ya. Hanya 1 yang tersisa lulus SMA paket C, ya. Jadi masing-masing, ya, insya Allah sesuai dengan pilihan-pilihannya. Nah, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, di tengah kita juga, ya, alhamdulillah, ya, ada Ustadz kita, Ustadz Nasir, ya. Dan beliau ini alhamdulillah, ya, setelah sekian lama mengajar di Ma'had dan alhamdulillah terpilih untuk melanjutkan kuliahnya di UI, Universitas Islam Madinah, ya. Kita pengen, ya, Ustadz Nasir, ya, bisa bantu memotivasi adik-adik ini, ya, putra-putra terbaik kita, ya, untuk, ya, bagaimana mudah-mudahan satu saat bukan Ustadz Nasir saja yang dapat kesempatan untuk kuliah di Madinah, ya, tapi juga, ya, santri-santri minat gak kira-kira?
Mau ya, alhamdulillah. Nah, kita panggil Ustaz Nasir ya untuk berbagi ya barang 5 sampai 7 menit barangkali ya untuk ya memotivasi santri-santri kita, dan mudah-mudahan tidak mustahil nanti akan menyusul ya pada rasa kesehatan. Izin duduk Ibu Bapak. Duduk aja Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan karunia-karunia-Nya, dan serta salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang di jalannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal. Alhamdulillah atas fadilah Allah pada anak bulan Februari, anak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Madinah untuk belajar menuntut ilmu di sana. Tapi kali ini anak tidak akan bercerita tentang perjalanan anak. Anak ingin mengenalkan kepada adik-adik semua apa itu Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah atau Jami'ah Islamiyah di Madinatul Munawwarah didirikan oleh Mamlakah Saudiyah pada tahun 1961 Masehi, atau tepatnya pada tanggal 6 September. Kala itu hanya 1 fakultas saja, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 8 fakultas dan 2 fakultas diantaranya umum. Tujuan dibangun fakultas ini adalah untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Visi-misinya menjadikan pusat ilmu Islam dan kemajuan dan teknologi. Dan misinya menyebarkan dai-dai Islam ke berbagai penjuru. Dan sekarang mungkin fakultasnya ada 8, mungkin anak akan sebutkan. Yang pertama adalah Fakultas Syariah, fakultas pertama dan tertua. Kemudian Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Yang ketiga adalah Fakultas Hadis. Yang keempat Fakultas Al-Quran. Yang kelima ada Fakultas Ta'lim Ma'al Lughah, persiapan 2 tahun bagi ananda-ananda sekalian yang belum bisa bahasa Arab dari nol. Kemudian 2 fakultas lainnya ada fakultas umum, yaitu Fakultas Sains, Matematika, Fisika dan Kimia, dan Komputer dan Informatika. Ini terakhir. Kemudian keutamaan bisa belajar di sana secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah full beasiswa, tiket pulang balik setiap tahunnya dibiayai oleh Mamlakah Saudiyah. Kemudian mukafa'ah sebesar 800 riyal per bulan. Kemudian dekat dengan Masjid Nabawi, yang di sana ada 3 program besar, yaitu halaqah dengan para masyayikh, duduk langsung bersama mereka. Yang kedua halaqah Al-Quran. Yang ketiga halaqah butun talibul ilm. Semuanya di bawah di bawah pengurusan Mahat Haramain Syarifain. Mungkin itu untuk utamanya 3 saja. Terus nasihat anak untuk adik-adik sekalian, yang pertama adalah perbanyak doa. Mulai dari sekarang perbanyak doa. Minta doa kepada kedua orang tua, karena mungkin 3 atau 4 tahun kemudian Allah kabulkan doa adik-adik bisa menyusul anak sana. Yang kedua, pantang menyerah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tayasu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Gagal sekali, coba lagi. Yang kedua, gagal yang kedua, coba lagi. Yang ketiga, gagal yang ketiga, coba lagi. Yang keempat, terus seperti itu.
karena kesempatan akan selalu terbuka bagi siapapun yang terus mencoba. Mungkin sekian dari Anda. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar air. Alhamdulillah Ustaz Nasir setelah selesai di Pondok Ibnu Abbas Sragen, ya bantu-bantu di sini, ya membina adik-adik, ya mengajar, mengelola halaqah, dan diterima di Libya, dan alhamdulillah lanjut diterima di Kuwait, dan Februari kemarin berangkat. Ini Februari, sekarang Juni, baru 4 bulan di sana sudah dapat tiket gratis pulang. Ya, nanti Agustus balik lagi ke sana, dapat tiket gratis lagi untuk berangkat ke sana. Tiap bulan dapat 800 real. Siapa tahu 1 real berapa? 4.000 kali 8 berapa? Nah, itu tiap bulan dapat tuh. Nggak makan, udah nggak ada masalah, asrama sudah, dan ilmunya yang luar biasa didapat di sana. Nah, para santri sekalian, ya, mudah-mudahan kita benar-benar termotivasi. Kita sudah belajar keutamaan ilmu. Ingat, sudah berapa kita dapat keutamaan ilmu? 80 keutamaan ilmu. Kami mengajarkan betapa anak-anak ini biar termotivasi luar biasa. Karena Ibnu Qayyim itu menghimpun 151 keutamaan ilmu. Kita kupas setiap minggu, setiap pekan bersama anak-anak ini satu demi satu. Ya. Betapa mulianya ilmu, betapa mulianya ilmu. Dan bayangkan 80 keutamaan ilmu sudah kita bagi-bagikan kepada anak-anak kita. Masing-masing jelas sekali, ya, dalilnya, nasnya, betapa Allah dan Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang mulianya, utamanya ilmu. Tadi mudir kita, ya alhamdulillah beliau tahun yang lalu sudah selesai di Libya, ya, S1, ya. Sekarang kita kasih amanah untuk menjadi mudir, ya, di Ma'had, ya. Tadinya karena belum ketemu saya terpaksa jadi mudir sementara, gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah dapat mudir kita, ya kita pegang yayasannya saja bersama Pak Zul. Ya kami fokus di yayasan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena sering bertanya-tanya, ada nggak tempat buat akhwat? Karena kakaknya, adiknya ini pengen juga di sini. Ya kebetulan akhwat kan sering gitu dari orang tua curhat begitu. Kita mohon, tadi dari kelurahan juga menyinggung, ya nanya gitu, ada nggak pondok akhwat? Kita bilang belum ada. Mudah-mudahan dari kelurahan bisa bantu menyiapkan. Asal ada tempat saja, apakah rumah atau apa terserah. Ya bisa kita gunakan, mungkin 10-20, ya bisa ditampung. Ya kita bisa hadirkan 1-2 orang asatidz, ya untuk saban hari menangani, mengelola, ya itu sudah sangat tertolong. Ya mudah-mudahan ya tahun-tahun berikutnya bisa kita adakan itu, ya kita berharap sekali karena ya ikhwan alhamdulillah sudah ya 5 tahun, kita tahun kelima ini, ya, dan akhwat mudah-mudahan tahun ke-6 nanti sudah bisa kita mulai juga. Tapi ya sekali lagi ya doa dari Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sangat menolong nantinya. Ibu dan Bapak sekalian, atas nama mudir, atas nama ketua yayasan, ya kami sangat berharap partisipasi orang tua terutama ibu dan bapak sekalian, ya. Bagaimana supaya Ma'had kita ini ya betul-betul bisa kita makin tingkatkan, makin maju, makin berkembang ke depannya dengan berbagai tambahan-tambahan aktivitas. Mudah-mudahan selama ini ya kita sangat-sangat bersyukur, ya di samping dari orang tua, ya mudah-mudahan bisa benar-benar mandiri, paling tidak ya syukur-syukur bisa ikut mensubsidi, ya. Dan kalaupun tidak, ya kami memang mengusahakan untuk mensubsidi, ya, dan sebagian sampai hari ini memang ada yang betul-betul ya kita tidak tarik sedikit pun dari anak-anak kita yang secara resmi memang tidak memungkinkan untuk kita
mintakan. Nah, jadi khususnya orang tua santri baru ya hari ini juga kami undang ya. Mudah-mudahan ya terwakili ya. Karena nanti setelah selesai acara ini kami pengen ngobrol-ngobrol secara khusus ya kepada santri baru yang insya Allah bersama-sama tahun ini ada 22 ya, 19 yang boarding yang nginap ya, ada 3 yang non boarding ya. Non boarding insya Allah sampai salat zuhur ya mereka silakan kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Tapi yang boarding ya sama seperti biasa 24 jam bersama-sama ya. Nah, untuk 22 santri yang baru insya Allah ya, PKBM-nya ya full 5 hari ya. Pagi ya ada materi-materi PKBM sebentar 1 jam ya, atau maksimal 2 jam, kemudian halaqah, kemudian diniyah ya, itu didapat oleh semua santri baik yang mukim maupun yang non mukim ya. Nah, jadi setelah itu baru yang non mukim pulang. Nah, santri yang mukim lanjut dengan halaqah Qur'annya yang sudah kita program minimal 4 kali dalam sehari ya, bahkan sampai 5 kali itu tetap berjalan. Tapi yang tidak mungkin hanya dapat 1 kali halaqah saja. Nah, jadi tentu hasilnya beda ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi tahun depan ya mudah-mudahan ya kita lebih di kan ada yang pengen juga di sini tapi tidak pengen ya berasrama, ya pengen pulang ya, tetangga-tetangga kita dekat sini. Jadi insya Allah itu yang kita lakukan di tahun ajaran 2024-2025 ini ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi bagi orang tua yang santri baru ya, nanti selesai acara kita ngobrol bersama PKBM. Mudah-mudahan ada sudah PKBM dibilang ada Ibu Mela sudah hadir ya, ketua PKBM kita, paket A, paket B, paket C, nanti ngobrol-ngobrol. Kemudian ya santri baru hari ini juga kita minta yang hadir untuk diukur baju jaketnya, baju gamisnya gitu ya, untuk seragam selama mereka mengikuti program di sini nantinya ya. Jadi itu barangkali atas nama ketua yayasan ya, pada kesempatan hari ini ya, sekali lagi berharap mudah-mudahan pertemuan kita di akhir sana ini sekaligus juga mengawali ya santri-santri baru yang resminya nanti kalau tidak salah tanggal 15 ya, 15 Juli nanti resminya ya. Di situ ada pekan orientasi ya, bagaimana kehidupan di pesantren segala macam. Nah, 3 hari barangkali baru nanti sudah seperti biasa ya, belajar seperti biasa. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Selamat kepada anak-anak sekalian yang hari ini akan diwisuda. Sudah siap kalung wisudanya? Udah ya? Iya. Kemudian yang mumtaz apa yang paling tertinggi? Murtabe. Ya, mumtaz murtabe berapa orang saya belum ngecek tadi. Nah, kemudian ada yang mumtaz. Kalau mumtaz murtabe itu artinya 95 ke atas, bahkan mungkin 100 nilainya. Ya, ya betul-betul nggak salah di saat dicek minimal 15 juz hafalannya sudah. Ya, kemudian yang mumtaz saja itu 90 sampai 95 nggak salah ya. Ya, ada beberapa yang mumtaz. Ada nggak yang di bawah mumtaz? Jen Jidan ada juga ya, itu 80 nggak salah ya, 85 oh ya. Jadi seperti itulah kriteria yang nanti didapat oleh anak kita. Tapi sekali lagi ya, baik yang mumtaz murtabe, yang mumtaz saja, yang Jen Jidan ya, itu nggak usah merasa sama saja. Yang penting nasihat dari mudir ini dan dari Ustadz kita, Ustadz Nasir yang barusan tadi ya, betul-betul diingat-ingat ya, supaya kita betul-betul mendapat kebaikan, kemuliaan dan keutamaan ilmu yang sudah kita kupas 80 keutamaan ilmu itu benar-benar jadi peringatan buat kita, catatan, dan selalu dibaca-baca supaya kita jangan menyia-nyiakan ilmu ya,
betapa luar biasa keutamaan-keutamaan tersebut. Bedanya seperti siang dan malam antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, seperti terang dan gelap. Ya, luar biasa sekali. Dan ya, insya Allah tidak mungkin kita sampaikan terlalu banyak keutamaan yang bisa kita dapat. Kurang lebih, ya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Yayasan Ustaz Dr. DRS Haji Tasyiful Karim MPD dan Ustaz Nasir yang telah memberikan motivasi kepada kita. Dan satu lagi perlu diingat bahwa ini semua karena fadlillah dan taufik dari Allah. Dan satu lagi yang menyebabkan keutamaan belajar di Madinah yaitu kita bakalan susah berbahasa Indonesia. Jadi Ustaz Nasir tadi menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia jadi agak terbata-bata. Baru 4 bulan di sana, ntar gimana kalau udah 4 tahun? Kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia nanti dia. Karena pulangnya itu di liburan musim panas aja, di 3 bulan musim haji mereka pulang ke sini. Jadi selain itu mereka full belajar di sana. Itu yang menyebabkan bahasanya jadi terbata-bata, berpikir dulu bahasa Indonesianya apa ya. Jadi agak loading. Tapi kalau bahasa Arab luar biasa, Masya Allah. Taib, Bapak Ibu hadirin, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penampilan dari santri, yaitu untaian kata yang akan disampaikan oleh santri kita wisudawan Ananda Abbas dan Muhammad Fadli Firdaus. Kepada Ananda, silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Muhammad as-Salih al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang menyempurnakan segala kebaikan dengan nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi yang paling mulia, pemimpin para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Ma'ali Ar-Rais Muassasatul Ma'had Intirasul Nahmadani wal ummal ma'ah, Fadilata Mudirul Ma'had Intirasul Nahmadani, أصحاب السعادة والفضيلة، أباءنا الأكارم وأمهاتنا الحبيبات وإخواني المجاهدين، أيها الحفل الكريم، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بين أيديكم لأعبر باسمي وبالنيابة عن زملاء الخريجين عما يجول في خواطرنا اليوم من مشاعر وكلمات. إن هذا اليوم يوم الفرح والسرور، يوم الفخر ويوم النجاح، يوم نحصد فيه ثمرة اجتهادنا، واليوم نشرك بابتسام الرضا لنستقبل بداية جديدة من المستقبل الزاهر بإذن الله تعالى. Yang terhormat Ketua Yayasan Intirasul Nahmadani beserta jajarannya, yang terhormat Mudir Ma'had, yang terhormat guru-guru kami dan orang tua kami tercinta serta teman-teman seperjuangan. Hadirin yang kami hormati, suatu kehormatan bagi saya
dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian guna mewakili teman-teman saya dalam menyampaikan dan mengekspresikan perasaan kami di hari yang bahagia ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kebanggaan, dan hari awal keberhasilan, hari di mana kita memetik hasil kerja keras kita. Teman-teman sekalian, hari ini kita tersenyum bahagia untuk menyambut masa depan yang lebih cerah dengan izin Allah. وها نحن اليوم نودع أعواما انقضت، أعواما حملت في طياتها لحظات حزن وفرح، لحظات جد واجتهاد، لحظات ستبقى عالقة في ذاكرتنا ما حينا. واليوم نحمل في أعناقنا أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، مسؤولية نشر العلم والمعرفة في قريتنا وفي بيوتنا. Saat ini kita berdiri di sini mengucapkan selamat tinggal pada tahun-tahun yang telah berlalu, tahun-tahun yang telah kita lalui bersama dalam keadaan suka maupun duka, tahun-tahun di mana kita berjuang keras, tahun-tahun penuh kenangan manis yang tidak akan terlupakan. Dan pada hari ini kita mulai mengemban amanah begitu besar, tanggung jawab begitu berat untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan kita di kampung halaman dan rumah kita tercinta. في هذا المعهد ليس نتعلم العلم الديني والدنيوي قط، بل تعلمنا أيضا قيمة الحياة والتعاون والاستقلالية لكل تجربة، سواء كانت سعيدة أم حزينة، ساهمت في تكوين شخصياتنا بشكل أفضل. Di pesantren ini kami bukan hanya belajar ilmu agama dan dunia, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, kebersamaan dan kemandirian. Setiap pengalaman baik, suka maupun duka telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. أود أن أعبر عن شكري الجزيل لأساتذة الكرام الذين صبروا على توجيهنا وقدموا لنا العلم النافع وغرسوا فينا الأخلاق الفاضلة. دعاؤنا أن يجزي الله سبحانه وتعالى كل خير ويضاعف حسناتكم. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah dengan sabar membimbing kami, memberikan kami ilmu yang bermanfaat, serta menanamkan akhlak mulia. Dan doa kami, semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. ولأصدقائي الأعزاء، لقد مررنا بالكثير من الأمور معا، الضحك والمزاح حتى الدموع كانت جزءا من رحلتنا. دعونا نعتبر هذه الذكريات رابطا يربط بيننا. أتمنى أن تبقى صلة قوية حتى لو فرقت بيننا المسافات. إن هذا الفراق ليس نهاية، بل هو بداية لمرحلة جديدة في حياتنا. سنواجه المعاهد أو الجامعة في العالم بكل تحدياتها، ولكن بالعلم والزاد الذي تعلمنا، ولكن بالعلم والزاد الذي اكتسبناه هنا بإذن الله سنتمكن من التغلب على كل الصعوبات. Untuk teman-teman seperjuangan, kita telah melalui banyak hal bersama. Tawa canda, bahkan air mata telah menjadi bagian perjalanan kita. Mari kita jadikan kenangan sebagai pengikat tali persaudaraan. Semoga persahabatan kita tetap terjaga walau jarak memisahkan. Perpisahan ini bukanlah akhir, akan tetapi melainkan awal dari babak baru dalam hidup kita. Kita akan menghadapi tempat-tempat menuntut ilmu dengan segala tantangannya. Namun dengan ilmu dan bekal yang telah kita peroleh di sini,
insya Allah kita akan mampu menghadapinya. وإن نسينا فلا ننسى أبدا موقف العظيم من آبائنا وأمهاتنا الأعزاء. نتقدم لكم ببالغ الشكر وعزيم الامتنان، وقد واكبتم مسيرتنا بالسحر والتعب، وكنتم خير من وقف إلى جانبنا وشد من عزيمتنا حتى وصلنا إلى ما ابتغانا. فجزاكم الله خير في الدنيا والآخرة على دعمكم المتواصل ودعواتكم المباركة ليلا ونهارا لنجاح أبنائكم، ولكم دوام الشكر من أعماق قلوبنا لكل دمعة فرح على محياكم، ولكل نبضة حب وفخر وخوف، سائلين الله المولى جل وعلا أن يبارك في أعمالكم وأن يمتعكم بموفر الصحة والعافية، ويقر أعينكم بأولادكم في الدنيا والآخرة. Jikalau kita lupa, maka tetap kita tidak akan bisa melupakan selama-lamanya peran besar dari ayah dan bunda kami tercinta. Kami berdiri di sini di hadapan ayah dan bunda dengan penuh syukur dan rasa terima kasih tak terhingga. Tanpa lelah, ayah dan bunda mendukung kami melalui proses ini, melewati malam-malam yang melelahkan, mendampingi kami di masa tersulit sekalipun sampai akhirnya kami tiba di awal perjalanan kami. Maka izin kami mendoakan semoga Allah membalas kebaikan ayah dan bunda di dunia dan di akhirat atas seluruh doa dan dukungan ayah dan bunda tiada hentinya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda atas setiap tetesan air mata, atas setiap denyut kasih, setiap rasa khawatir dan rasa bangga. Kami memohon kepada Allah untuk memberkahi umur ayah dan bunda, memberikan ayah dan bunda kesehatan dan kesejahteraan yang berlimpah, dan menjadikan kami anak-anak penyejuk mata bagi ayah dan bunda di dunia dan di akhirat. فيا أيها الحاضرون والحاضرات، مواظبة في التمسك بتعاليم الإسلام، ونحافظ على الصلاة ونتلو القرآن، ونعمل بالعلم الذي تعلمناه. وأخيرا دعونا ندعو بعضنا البعض أن يمنحنا الله القوة والصبر والتيسير في تحقيق أهدافنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في خطواتنا ويرضى عن كل جهودنا. Dan pesan kami untuk para hadirin, marilah kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, yaitu dengan menjaga salat, membaca Al-Quran, dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan terakhir, mari kita saling mendoakan agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah membimbing langkah kita dan meridai setiap usaha kita. Hada minna, syukran ala lafzi ihtimamikum wa istima'ikum. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan pendengarannya. Dan apabila ada salah kata maupun ucapan, maka kami memohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran ala husni ilqa'il kalimat al-mu'athirah fi qulubina. Terima kasih atas untaian kata yang telah disampaikan oleh para wisudawan yang telah menggambarkan bahwa kehidupan kita di sini adalah kehidupan perjuangan, kehidupan
yang kita dimana belajar untuk mengerti arti kehidupan, yaitu kehidupan yang ada di pondok. Karena ketika kita memasuki pondok, semua fasilitas, semua privilege yang kita miliki di rumah itu hilang. Jadi kita belajar kemandirian, belajar tanggung jawab, belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri, belajar untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Dan Masya Allah, waktu mereka pada datang itu masih kecil-kecil, masih lulus SD. Jadi anak bisa mengetahui, Masya Allah, sekarang mereka sudah membawa bekal yang cukup untuk menempuh kehidupan yang akan mereka lalui ke depannya di pondok-pondok yang baru. Karena waktu datang itu masih benar-benar manjanya luar biasa, buat onar sana sini. Ya alhamdulillah, anak senang sekali melihat teman-teman semua bisa mempunyai bekal buat kedepannya dan bisa belajar menikmati atau mengambil pengalaman dari kehidupan yang ada di pondok. Jadi terima kasih atas penampilan santri yang anak cintai karena Allah. Jadi sekarang kita memasuki acara selanjutnya, itu prosesi wisuda. Jadi kepada pembina kita Pak Zulafri, mohon berkenan untuk memberikan sertifikat serta pengalaman dari kepada Pak Sudawan. Baik, selamat untuk wisudawan pertama kepada Ananda Muhammad Nur Ihsan Al-Hasbi As-Siddiq yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 15 juz dengan predikat mumtaz. Iya, yang sudah ke sebelah kiri dulu. Tapi Pak, foto dulu Pak. 1, 2, 3. Baik, yang sudah ke sebelah sana. Baik, selanjutnya selamat kepada Ananda Muhammad Fahrul Fatani bin Mariono yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 7 juz dengan predikat jayyid. Ananda Fahrul. Baik, selanjutnya selamat kepada Ananda Muhammad Fadli Firdaus yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 13 juz dengan predikat jayyid. Selanjutnya selamat kepada Ananda Fahri Zulkifli bin Dasril Siregar yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 13 juz dengan predikat jayyid jiddan. Selanjutnya selamat kepada Ananda Muhammad Jesa Khalifah Hermawan bin Eka Prasetya Hermawan yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 16 juz dengan predikat mumtaz murtafi. Selanjutnya selamat kepada Ananda Rehan Azril bin Kriswanto
yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 17 juz dengan predikat mumtaz murtafi atau istimewa. Selanjutnya, selamat kepada Ananda Abdullah Jabir Purba bin Muhammad Sofyan Purba yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 13 juz dengan predikat jaid atau baik. Selanjutnya, selamat kepada wisudawan kita Ananda Muhammad Faiz Malik Ibrahim yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 22 juz dengan predikat mumtaz murtafi istimewa. Beliau adalah santri yang telah menyelesaikan hafalan terbaik dan terbanyak. Yang terakhir, selamat kepada Ananda Abbas bin Iwan Suwanda yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 17 juz dengan predikat mumtaz murtafi. Baik, ini adalah para wisuda kita. Mohon ke tengah untuk acara sesi foto, dan kepada mudir bisa untuk mengikuti sesi foto juga bersama para wisudawan kita. Dan untuk informasi satu lagi, Ananda wisudawan kita Muhammad Ilyas tidak bisa hadir karena kakeknya sedang sakit, jadi beliau uzur untuk menjenguk kakeknya. Ustaz Nasir, silakan Ustaz Nasir. Ustaz Sidik juga di masuk tapi yang foto semua. Ustaz nggak datang ya? Ada Panas Rudin nggak? Ada. Tiga Pak Narayasa satu. Ya, selamat ya. Selamat. Sebelum meninggalkan tempat, diperkenankan untuk peserta Sulfin bisa memberikan buket hadiah. Ustaz Ahmad, tolong hadiah. Jadi ini sebagai motivasi dan kenang-kenangan untuk para santri. Sama ya? Ya, sama semuanya. Apa? Bang Zaka bisa dipoto? Ya, 1, 2, 3. Ini suruh makan coklat ya? Satu, dua, tiga. Gimana? Tunggu dulu. Ntar anak bawa.
kita undang sekali lagi untuk kemudian dan pembina yayasan dan bendahara untuk bisa bersama foto sekali lagi. Ada anunya di atas. Ustaz Nasir, Ustaz Ahmad, silakan. Dan untuk wali santri yang ingin mengabadikan kenangan ini bisa untuk foto. Dah. Terima kasih kepada pembina yayasan kita yang izin untuk acara yang lain. Dengan berakhirnya acara prosesi wisuda ini, kita telah sampai di akhir acara kita. Selanjutnya acara kita ada pengukuran baju untuk santri baru yang akan didampingi oleh Ustadz Zakaria. Lalu untuk wali santri kita akan mengadakan ramah tamah dengan penjelasan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh PKBM, dan alhamdulillah sudah hadir ketua PKBM kita Ibu Mela. Dan untuk santri lama yang hari ini kebetulan juga ada pembagian raport, jadi santri kelas 7 pembagian raport di depan dan yang PKBM ada di bagian belakang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat dari acara ini. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan sebagai Master of Ceremony atau MC dalam wisuda Mahad Lentera Sunnah Madani yang kedua dan akhir sana. Dan saya memohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang telah kami lakukan. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi santri baru di bawah ya, kita mengukur pakaian di ruang tengah di bawah, di kelas bawah. Santri lama yang menerima rapor bagian depan sini. Santri baru orang tuanya atau wali santrinya kita ngobrol-ngobrol di belakang dengan PKBM ya. Jadi kita bagi dua nih, mohon maaf seadanya tempatnya. Jadi bagi rapor bagian depan, bagian belakang untuk orang tua yang baru tahun ajaran baru ini, dan santri barunya disuruh ke bawah dibimbing oleh Ustadz kita untuk diukur bajunya ya. Demikian ya, kita mudah-mudahan 1 jam bisa selesai ya.